Ding ding maring ding, oh ding ding maring ding, iya, ding ding maring ding. Diem. Lama nggak vlog bareng, Ya, maka males gue. bajingan, Vlog Ini kerasa aneh banget ya. Oke. Lu diem dulu, gue pembukaan dulu. Oke. Iya. Gue tahu subscriber lu lebih banyak, tapi lu gak usah sosokan di Ding sini. ding maring. Oke guys, kembali lagi bersama aku Ricky Santoso dan juga kakak aku Bobon. Udah lama kita nge-vlog bareng karena kita punya banyak perbedaan dan banyak hal yang ingin kita ceritakan. Ya, So perbedaan di visi. video ini aku sebenarnya nggak mau bikin video ini, soalnya video ini nggak jelas banget. Cuman dikarenakan Bobon akhir-akhir ini banyak banget konten yang aku sama sekali nggak suka dan nggak setuju yang dia upload di channel lu sendiri di Ya, The nggak Santoso. masalah kalau nggak suka nggak apa-apa sih. Oleh karena itu, aku akan di sini menjelaskan. Kita kayak terapi gitulah ya. Terapi. Kan lagi lockdown corona kayak gini, kita terapi. Hmm? Why gua sama Bobon jarang bareng, akhir-akhir ini jarang bareng, dan juga apa sih yang ada di pikiran Bobon? Kenapa dia bisa goblok seperti ini dan apakah pendapat gua gitu loh? Ngerti kan ya? Oh, Ya, iya, kayak gitu lah, iya. ngomong Cuma gitu, santai. ngobrol aja ya. Semi podcast gitu loh. Semi bokep. Jangan ngomong kayak gitu di channel beda. Oh iya, sorry, beda. Kita Oke. channel The Goblokers. Oke. Bagian semua yang nggak tahu, Bobon Santoso ini adalah kakak kandung aku, bukan kakak angkat. Kakak kandung asli, sedara, seperguruan. Dia kakak pertama dan aku ini kakak ketiga. Adik ketiga. Adik gua yang ketiga. Ya. Oke. Jadi selama ini Lu selalu menutupi ya karena malu. iya malu. Pertama, selama ini kalau Bobon bikin konten di channel dia The Santoso, banyak orang yang DM, kok kakak kamu kayak gitu sih? Kok nggak pernah diomongin kayak gitu? Oleh karena itu, disinilah videonya akan aku jelasin semua why, what, where, when, what, kayak gitulah. Oke, langsung aja. Oke. Pertanyaan pertama, What do you fuck? lu gak usah terlalu lihat kamera juga, lihat gue juga gitu loh, anjir. Ini kayak ngomong aja. Oke. Oke, gua kira ini konten The Goblokers gua nih. Oke, gimana? Kenapa? Pertanyaan pertama dan pertanyaan yang banyak orang pengen tahu, kenapa lu goblok? Dan kenapa lu bangga akan kegoblokan lu sendiri? Why? Oke, gua nggak akan menjawab dengan seksama. Goblok itu adalah tetap anugerah dari Tuhan. Gue percaya tidak ada orang yang tidak goblok di dunia ini dengan tanda kutip, ya. Semua orang terlahir sebagai orang yang Lu gak usah kayak politisi gitu ngomongnya, lu langsung jawab aja why you goblok gitu loh. Kenapa lu pilih choose to be goblok gitu, memilih untuk jadi goblok, why? ya karena ini gue suka. Ding ding maring ding. Ya gue suka. Kenapa? Ya, pilihan hidup gue mau jadi goblok. Bukan goblok sih sebenarnya. Gue lebih baik menjadi seseorang yang pura-pura goblok. Catat itu, pura-pura goblok daripada pura-pura pintar. Berarti ini gimmick. Selama ini lu di The Santoso itu lu gimmick, lu pura-pura goblok gitu. Ya kalau misalnya di konten, di video, gue bikin temanya kan memang goblok ya. Tapi kalau misalnya lu ketemu orang-orang yang ketemu gue, bang goblok, bisa aja lu gue tampol ya. Bener, bisa aja lu gue tampol ya, bang goblok ya kan, bisa aja. Tapi kan lu sendiri yang ngomong, gua orang tergoblok di Indonesia. Lu sendiri Iya, yang karena apa kita, namanya? Karena kita melihat isi kontennya, cara pembawaannya, cara bercengkramanya dengan viewers itu ya kita dapat predikat ya kan sebagai konten tergoblok. Jadi otomatis pembawaan gue juga harus goblok. Tadinya gue sih sebenarnya gimmick aja, tapi lama-lama gue kayaknya kehidupan sehari-hari gue jadi goblok juga sih. Sebenernya. Menikmati. Iya, kadang gue jadi menikmati bener. Terbawa Jadi arus, tau. ini bentar, sorry gua potong. Jadi lu memperbandingkan diri lu seperti komedian-komedian yang ada di Indonesia contohnya Iya. ya, atau artis-artis yang memainkan peran kayak Sule. Kayak Aziz Gagap di kalau bisa di TV gagap. Tapi coba lihat vlognya. Nggak gagal. Aziz orang terhormat loh, dia punya IQ-nya lumayan tinggi. dia punya pesantren, ngomongnya nggak gagap, ya kan? Oh, berarti lu Pak Haji. bentar, so slow. Ini kayak mau berantem, guys. Ini bentar lagi kayaknya ada jotos di sini. Gini, berarti lu sama seperti mereka memainkan peran atau gimmick di suatu apa namanya? Di wadah entertain kamu gitu. Iya benar. Jadi kita kan udah terjun di dunia ini, kita anggap ini entertain ya kan. Jadi entertain itu kita kita tuh seperti aktor. Jadi ya di situ kita memang harus nunjukin kita goblok. Tapi ya perlu lu catat ya. Goblok gua di YouTube 100%,
Kehidupan sehari-hari gue terbawa goblok gue sekitar 70%. Artinya sudah kebawa kehidupan sehari-hari. Jadi gini juga, gue nggak bisa serius banget jadi orang jadinya sekarang kayak gini. tapi memang awal karakter lu memang kayak gini juga. Maksudnya ada arah-arah ke konten-konten yang lu pakai sekarang itu, tau nggak? Ya dulu pertama kali kita buat YouTube kan ya, yang waktu gua ke Bali, lu bantu-bantu gua buat channel supaya berkembang, ya kan? Gua pansos sama dia guys. Sekarang channel dia lebih sukses dibanding channel gua, guys. Dulu kita bikin apa? Kita tuh bikin kayak apa sih sebenarnya komedi apa ya namanya? Ya, komedi ringan. Komedi ringan ya, tapi yang mungkin ala-ala barat gitu ya, Amerika gitu ya. Ya, Cuma itulah. di situ pas selepas Ricky juga sibuk, gua harus kembangin konten channel gua ini. Akhirnya semakin kesini gue semakin bereksplorasi, berimprovisasi dan berkontonasi, dan sekarang gue menjadi seorang yang goblok. Bukan, gue akhirnya dapat konten yang kayak gini-gini dan gue menikmati konten ini gampang dibuat ya, konten ini ya, tapi bukan dalam arti kalian bisa ikutan juga, karena konten ini kadang butuh keahlian profesional ya kan. Nah, kalau lu bilang gue goblok banget, kenapa gue setiap ngelakuin konten yang berbahaya nggak kenapa-napa? Karena gue juga selain riset. Udah ada riset. Oke, jadi artinya yang pertanyaan ini lu gue jawab karena gue menikmati. Jadi oke. Tapi bagi siapapun yang ngomong gue goblok secara langsung ya gue pukul. Kalau di komentar nggak apa-apa. Apaan sih kopiku? Jadi gini guys, sebelumnya aku ingin jelasin dulu. Pertama, kenapa Bon bisa jadi YouTuber dan kenapa kontennya berbeda dengan aku. So ya, jadi dulu itu aku sama Eli yang duluan bikin YouTube. Eli itu adik aku juga, namanya Elizabeth Wang, Neng Eli. Dia bikin YouTube kontennya makan-makanan, masak-masak, food review kayak gitu-gitu. Dan sedangkan aku kontennya lebih ke traveling, aku keliling Indonesia dan lain sebagainya. Nah, setelah itu Bobon ini akhirnya ingin jadi YouTuber setahun yang lalu. Dan aku tahu sih Bobon punya skill, bakat yang bisa sukses di YouTube gitu. Dan buktinya sekarang dia lebih sukses dibanding aku. Subscribernya udah 1,7 juta ya. Udah mau 16-an deh. 16-an. Sedangkan aku subscribernya cuma 1 jutaan guys. Padahal aku bikin Lebih lama YouTube ya? lebih lama 3 tahunan. Oleh karena itu ya Lu aneh juga. Berarti lu ngeliat gue waktu sebelum bikin itu memang gue ada potensi ya? Iya ada potensi, tapi gue tahu karakter dia berbeda-beda begini. Pas bikin YouTube semua orang pasti harus bikin sesuai dengan karakter dia atau hobi dia. Ya. Nggak bisa dipura-purain juga gitu loh. Kalau kalian nggak suka makan, nggak mungkin kamu bikin video makan, nggak akan lama gitu loh. Iya, Setahun betapa makan gitu bosen juga. Bener. Kalau kamu nggak suka traveling, kamu bikin video traveling, bayangin dalam 3 tahun bikin 300 video nggak mungkin, karena nggak passionnya mungkin akan bosen gitu. Jadi loh. malas juga ya. Oleh karena itu Bobon bikin YouTube, aku bantu. Singkat cerita aku bantu dia bikin YouTube dan akhirnya pertama itu kita bareng, soalnya tujuan kita sama, kita ingin bikin YouTube yang lebih sisi komedi, lucu-lucuan tapi nggak ekstrim. But YouTube-nya itu lumayan jalan ya, hampir 100k lah, followernya udah mau 100k subscribernya. Akhirnya kita pecah kongsi karena Bobon punya arahan berbeda. Dia ingin ngelakuin yang ekstrim, yang gokil, yang dimana aku nggak mau karena bukan karakter aku dan aku nggak suka. Oleh karena itu Bobon sendirilah yang manage The Santoso dari 100k sampai sekarang 1,7k dan sukses gitu loh. Ya, sebagai adik aku senang dia bisa sukses di bidang dia, di hal yang dia suka. Tapi konten-konten yang dia upload itu tidak semuanya aku setuju dan aku suka gitu loh. Bahkan aku nggak sempet nonton video lu dalam 6 bulan terakhir. Aku nggak pernah nonton video dia. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena aku nggak setuju dengan konten dia. Aku setuju dia sukses, aku senang dia sukses, aku sayangin dia sebagai kakak. Tapi aku nggak semua hal aku setuju. Dan bahkan sampai di momen tertentu kita sering berantem ya. Ini jujur-jujuran aja, sering berantem, marah-marahan karena aku nggak setuju. Kenapa lu bikin video kayak gini? Jangan bikin video kayak gitu. Tapi dia mau gitu loh. Dan juga sampai akhirnya kita pisah rumah. Sebelumnya aku satu rumah di Bali. Karena aku belum nikah juga. Sebelum aku nikah kita satu rumah. Tapi sebelumnya memang kita udah itu ya, komitmen kalau bisa udah berkeluarga kan ada ya harus bisa. Ya. Tapi pisahnya itu dikarenakan juga kita nggak seret. Bobon ngelakuin hal yang menurut aku nggak bagus dan Bobon juga itu menurut lu nggak bagus, menurut iya, gua sih itu beda pendapat namanya, beda pendapat gitu. Itu wajar. Beda, ya. Kayak Bobon nggak suka konten gua mungkin karena lu nggak akan mengerti konten gua traveling apa bagusnya, sedangkan gua nggak ngerti konten lu. Oleh karena itu kita berdua pisah dan akhirnya Bobon tinggal sendiri gitu. Jadi kita nggak satu rumah guys, walaupun kita tinggal sama-sama di Bali.
apapun yang mau lakuin aku nggak tahu gitu. Dia mau bikin video apa, dia upload video apa, aku nggak tahu. Tiba-tiba aja udah ada di YouTube dan aku kaget. Termasuk kemarin gua masuk rumah sakit lu juga nggak tahu ya. Iya, oleh karena video itu aku bikin video ini supaya kalian tahu. Ikan buntal, guys. Ikan buntal yang menurut aku gila, gokil, ekstrim. Dan aku kalau dia kasih tahu aku ide tersebut, dia mau bikin video itu, mungkin aku larang dan aku marah-marahin. Iya, gua nggak bego banget sih lu, ngapain? Gua nggak pernah video sih kayak gua gitu? minta bikin video. Sekarang kayak jarang ngasih tahu kalau lu deh. Nggak pernah lagi karena Gua nggak masuk- akan cocok kita, beda karakter. Nah, ini dalam keluarga itu ada namanya beda. Ya, beda pendapat, Ya. ya kan. Beda pendapat itu juga nggak salah, ya kan. Iya, gua cuma bisa support dia, kayak bilang kalau dia terlalu ekstrim gua kasih tahu, gua kasih hati-hati ya. hati-hati, jangan kayak gini, nanti bisa kayak gini, resikonya nggak worth it kayak gitu-gitu. Tapi actionnya ya tentu aja semua hal itu cuma lu doang yang bisa tentuin gitu loh. Lu mau terima support ataupun kritik gua silakan, enggak ya mau gimana, masa Oke. gua harus pukul-pukul dia. Gua tahu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Pertanyaan berikutnya, apakah lu merasa bangga dengan pencapaian lu saat ini? Lu kan udah lumayan bagus, view-nya bagus, punya apa namanya background follower yang kuat, strong, the Goblockers ya kalau nggak Ya, salah. bener. gitu. Ya. Apakah lu bangga dengan hal tersebut? Jelas gua bangga karena gua nggak akan bangga kalau misalnya apa yang gua udah capek-capekin kerjain, gua udah berkorban banyak nggak mendapatkan hasil apa-apa nih ya. Gua bangga karena gua udah bisa mencapai level ini walaupun kita belum boleh puas ya kan. Dan gua banyak support dari kalian The Goblokers ya kan. Yup. Nama komplotan kita nih ya. Gua mengikat seluruh orang Indonesia yang mempunyai paham goblok gitu kan ya. Misalnya kita harusnya masak nasi pakai air got gitu tapi ada emak kita nggak bisa. Itu sebenarnya dia mempunyai paham goblok. Terus gini loh, oke, berarti lu bangga kan? Bangga dong. Apakah lu setuju jika Goblockers lu ngelakuin hal yang sama dengan lu? Apakah lu setuju? Menurut gue itu pilihan ke mereka lagi. Tapi gue rasa mereka itu cuma penikmat. Menikmat konten aja. Penikmat konten. Mereka juga pasti tahu lah. Misalnya kalau gue jadi salah satu di antara mereka, gue juga bagian dari orang yang suka dengan konten ini, gue juga gak bakal lakuin. Tapi kalau misalnya konten-kontennya mungkin menurut mereka nyeleneh dan lucu, misalnya contohnya yang gampang-gampang, simple, masak nasi pakai anggur merah, itu kan ya mungkin orang bisa lakuin. Mereka penasaran juga. Kalau umurnya Iya, buat di atas. jahilin temennya dia, buat ngasih tahu ke temennya kayak Oke. gini loh. Tapi kalau mau buat yang berbahaya, kayak misal oles odol, makan kecoa, ya kan, makan kambing, sapi, nah itu kayaknya nggak bakalan mungkin lah dilakuin. Terus Mereka juga cuma lu kasih penikmat. tahu jangan lakuin. Iya, gitu. tentu dong. Mereka juga tahu lah. Oke. Ya kan? Jadi tujuan lu untuk hiburan. Tujuan 100% untuk hiburan, benar. Itu benar. Tapi kan tetap aja nih ya, namanya hiburan, tetap aja bisa menyinggung orang dong gitu loh. Semua hal ada pro and kontra gitu loh. Pasti. Gua Kayak kalau lu contohnya, lu pernah ada kasus apa aja nih? Kasus apa aja yang pernah pernah apa? Oh, gue kasus banyak, tapi Kasusnya. untungnya, Iya. men, gue kasusnya itu masih kasus soft, kasus yang gue bukan kasus yang goblok. Kita boleh jadi seorang yang goblok, tapi jangan sampai melukai perasaan orang lain. Kalau gue selama ini ngelakuin konten ya, berbahayanya itu tentunya ke fisik gue, ya. Terus gue kalau ngelakuin konten kadang juga suka riset dulu, kira-kira gue ngelakuin ini bakal nyinggung orang lain apa enggak ya. Oke. Gue mau kasih tau nih ke teman-teman apa aja yang pernah gue Iya. kasus gitu ya. Kasus apa yang pernah terjadi sama lu? Oke, kasus yang pernah gue gak pernah cerita ke manapun, tapi di sini nih gue cerita. Gue pernah kasus yang gue bakar apa? Iya, panggang kelinci. Ah, Tapi gue kasih judulnya itu kucing. Karena bentuknya kan memang mirip kucing dan kelinci, memang mirip kan. Oke, Nah, terus? video itu udah gue upload, udah lumayan lama, udah ada sekitar mungkin ada 6 bulan atau 7 bulan. Terus ada pihak komunitas dari pecinta kucing, anjing ya kan, ngelihatnya mereka ini dapat file yang nggak utuh. Mereka cuma dapat screenshotan ya. Oke. Ini bukan komunitas yang lain lah ya. Ini ada beberapa komunitas, bukan berarti semua komunitas kucing atau anjing ya kan. Oke, mengerti. Nah, mereka dapat file nggak dapat file yang nggak utuh, cuma dapat screenshotan seolah-olah file itu ditulis terus di deskripsi ditulis, "Oh, gila nih, kucing dimakan." Nah, itu yang memojokkan gua sih. Dan Padahal kelinci. Tapi juga itu ada Clickbait, salah. iya. Clickbait. Harusnya Iya. lu nggak boleh tulis kucing dong. Nah, dari situ mereka ini orang yang ini ya, bukan semuanya, gue sekali lagi bilang, mereka juga merasa, oh ini bener nih, dapat mentah-mentah main telan gitu aja kan. Akhirnya gue diserang lah. Gue sempat singgungan gitu kan.
ternyata memang komunitas pecinta hewan kucing anjing ini memang punya basic yang kuat. Dia kuat, jadi kuat itu kan. Wah, gue diserang. Dan gue sayangnya sih karena mereka nggak nonton video itu aja, walaupun memang gue clickbait dikit ya kan. Karena memang mirip sih. Akhirnya udah selesai. Gitu. Tapi nggak ada masalah lagi. Nggak ada masalah apa. Udah jelas damai dengan baik atau gimana? Udah jelas ya kayak gitu aja, damai, kita jelasin kalau itu bukan, harusnya kalian orang ini minta klarifikasi dulu, jangan langsung main post ya kan, jangan langsung membangun opini kalau bener gua makan kucing. Terus itulah internet. Iya. Internet kayak gitu sistemnya, harus serang dulu baru. Itu. Ya tapi lu kan memancing, bukannya gua memihak ya. Ini walaupun kakak gua, tapi kan dia memancing. Tapi bagus, dalam arti gua bisa memancing orang itu adalah satu prestasi. Pusing. Ya, kalau gue bisa memancing orang buat berasumsi, buat terlibat, itu adalah satu prestasi Ki. Masalah lainnya adalah terakhir ini gue kemarin goreng burung. Ya, terus? Burung lovebird kan, itu gue dikasih subscriber gue, itu udah mati sih bangke. Ya, terus? Nah, gue goreng, cuma bedanya komunitas lovebird ini dengan kucing ini beda. Kalau lovebird ini kan kebanyakan mayoritas bapak-bapak. Iya. Jadi nanggapinnya agak slow, sambil ngopi sambil rokok. Goreng di lovebird ya, paling harusnya kamu dikubur ya kan, jangan digoreng, kayak gitu aja sih. Cuma dapat hujatan, tapi akhirnya video itu gua dapat perwakilan dari komunitas mereka, adanya namanya Bang siapa tuh ya, Bang Yama Carlos kalau salah, dia artis. Nah, dia artis tuh, suka main FTV. Dia akhirnya DM sama gua, akhirnya jadi teman sekarang. Jadi teman, udah gak ada masalah apa-apa. Tapi lu tahu kan kalau hewan-hewan apa yang dilindungi, yang nggak boleh dimakan? Lu tahu apa enggak sih? Gua sebenarnya kalau kayak lu semua nggak akan 100% tahu semua ya kan? Ya, tapi kan lu sebagai konten kreator lu harus riset. Pasti, gue selalu riset gitu dong. Misalnya sekarang ini ada ular nih, ular jenis apa dulu? Berbahaya nggak? Dilindungi nggak? Makanya ini saran gue cuma bisa saran lu harus lakuin banyak riset. Pasti. Lu juga harus punya orang yang bisa kasih tukar pendapat. Pasti. Gitu loh. Dan lu harus terima kalau orang bilang jangan jangan dilakuin gitu loh kalau orang lain kasih pendapat gitu. Ya, intinya gua nggak akan ngelakuin. Hewan yang dilindungi tentu aja, hewan yang dilindungi dan hewan yang kebanyakan jadi pelihara rumah tangga ya, misalnya kayak anjing, kucing, itu nggak bakal kita makan lah men. Orang gua juga sayang sama kucing dan anjing kok. Iya, tapi kan oke deh. Gitu. Ini kan kita kan sebenarnya bikin terapi buat dia guys, tapi ini malah jadi gue yang pusing guys. Iya. So, aku jujur aja sih, gue mau bawa lu ke terapi suatu saat nanti. Gue mau bikin video bawain lu ke terapi psikolog gitu untuk ngecek lu atau lu punya suatu hal yang deep yang ingin lu bongkar. Mungkin nggak bisa sama gue, harus ke ahli. Gitu. Gue ngerasa gue kayak, lu siap nggak kalau misalnya suatu saat nih gue bawa lu ke dokter spesialis terapi gitu? Gue siap sih, gue mau aja. Bagus itu, malahan gue dari dulu memang gue pengen kalau perlu ke psikolog gitu kan. Gue kayak ngerasa gue agak psikopat, tau nggak? Itu jangan kan lu gue aja sebagai adik, itu perasaan gue juga. Gue ingin bawa lu ke terapi mungkin suatu saat nanti guys. Terkadang ya guys ya, gue kasih tahu ya, tuntutan konten kreator gini ya, kita yang berpengaruh, kita memicu algoritma pada viewers ya kan, jumlah subscriber, itu kadang jadi feedback buruk buat kita loh. Itu bisa jadi hantaman buat kita supaya kita bekerja semakin keras, dan di sisi lain dari bekerja semakin keras itu bisa berdampak buruk ke kita. Kita jadi orang yang gampang emosional ya, gampang marah ya kan, karena semuanya ada beberapa aspek yang tidak terpenuhi, contohnya kurang tidur ya kan, kurang puas. Nah kayak gitu. Jadi menurut gue sih menurut gue pintar-pintar kita kalau menjadi seorang konten kreator itu. Tapi kalau untuk gue sendiri, gue ngerasa gue agak psikopat gitu. Lu stres gak sih? Jujur aja, stres gak? Stres kenapa? Enggak stres. Gue bilang stres. Udah tanya, lu udah bilang gue pasti bertanya ke lu. Lu udah kepikir gak sih? Lu kan bikin konten ini, konten yang menurut lu bagus kan? Tapi kan ada dampaknya juga bagi orang lain. Contohnya keluarga paling dekat, yaitu anak, istri, dan gua juga gitu loh, keluarga. Lu ada mikirin kita nggak sih yang mungkin terdampak gitu? Apalagi sebenarnya kan gini, bentar. Gua punya reputasi berbeda. Reputasi gua sih nggak bukannya ngomongin gua bagus, tapi setidaknya gua reputasinya aman terus gitu loh. Bikin konten traveling, edukatif lah. Sedangkan lu tiba-tiba bikin konten yang terlalu gokil, gila gitu loh. Basic beda-beda lah. Memang gue tahu basic beda-beda. Terus menurut lu
gimana gitu loh. Dampaknya sih sebenarnya menurut gua kita slow aja men. Kita tuh garis besarnya kita kan di bidang konten kreator, entertain gini ya, kita harus saling nyadar kalau tahu oh dia ngelakuin ini cuma demi konten kok. Asal jangan sampai kalau misalnya gobloknya beneran sampai kehidupan, tau nggak? sampai gua jadi seorang suami, gua jadi seorang kakak buat lu jadi goblok beneran kan enggak juga. Ya enggak, benar enggak? Benar. Itu kita ambil sisi positifnya aja kayak gitu. Ini gue baru bikin polling di Instagram. Dalam polling tersebut, gue mau hajar lo dan gue tanya follower gue, boleh nggak, setuju nggak gue hajar Bobon? Gue juga. Tahu nggak hasilnya seperti apa, tahu nggak? Diam dulu. Hasilnya 92% ngomong hajar, 8% bilang jangan. Ya udah hajar aja. Nih. Menurut gue sepele kok kalau dihajar gitu. Bentar. Fokus. Nih guys, 92% ngomong hajar. Ya hajar aja sih, nggak apa-apa. Ternyata banyak orang yang ingin hajar dulu. Hajar. Jadi gue wakilin semua orang untuk hajarin Bobon sekarang. Hajar. Di bagian mana dulu anjing? Di sini dulu ya. Lu tahan ya? Lu ini beneran hajar loh. Hah? Jangan, tangan gue masih sakit ini. Habis pegang itu palu sakit. Oh, yaudah. Oke guys, gue wakilin lu semua yang mungkin ada dendam. Nih gue lampiaskan. Mudah-mudahan terbayar dendamnya. Jangan ada dendam lagi ya. Iya. Salah apa sih gua? Sebenarnya gini sih, gue tahu tujuan lu baik untuk menghibur orang. Namanya juga YouTube. Gue tahu sih YouTube itu adalah hiburan. Tujuan awal YouTube ini ya hiburan, gitu loh. Kenapa YouTuber yang fokus di hiburan tuh lebih cepat naik kayak Bobon, cepat naik. Sedangkan yang edukatif nggak terlalu. Karena memang YouTube ini ya hiburan. Gue nonton YouTube juga kalau iseng-iseng ya cari hiburan. Apa sih yang lucu? Video anjing cute-cute gitu loh. Iya. Benar. Jadi ya YouTube ini adalah sebuah hiburan dan nggak semua yang kamu lihat di YouTube itu beneran gitu loh. Itu satu hal yang harus kalian tahu. Kayak lihat lifestyle gua traveler enak ya belum tentu seperti semulus itu gitu loh. Kadang gua kehujanan, lu nggak tahu pas lagi naik gunung kayak gitu-gitu. Kadang YouTuber pakai Lamborghini, totalnya pas pulangnya pakai itu ya, mobil beda gitu ya. Iya, mungkin sewa atau di endorse buat pakai 2 hari. Aku pinjemin lu foto aja. Iya, makanya jangan percaya semua yang kalian nonton di internet. Dan hiburan semata. Anggap semua ya hiburan, dan juga kalau kalian cepat tersinggung di internet, itu yang paling banyak rugi ya orang yang tersinggung tersebut, ya kamu sendiri. Kalau kamu cepat tersinggung, kamu yang banyak rugi gitu loh. Karena kamu mikirin orang yang di internet gitu loh. Marah di internet nggak terlalu positif sih. Gitu. Tapi gue bangga sih, gue bisa menghibur kalian dengan cara gue. Gue ini salah satu pionir. Gue ini termasuk pionir loh, pionir goblok loh. Oh ya udah. Gue ikonik banget nih, ikonik. Lu bangga banget ini berarti ya? Gue bangga banget. Gue ikon goblok Indonesia kan. Nih ya, sejak kemunculan gue banyak konten kreator, youtuber pemula ya kan. Semua pengen niru kayak gue, banyak, jumlahnya mungkin puluhan. Bahkan profile di YouTube maupun Instagram semuanya mirip-mirip gue, tau nggak? Cuma kepala dengan latar kuning kayak gitu, banyak banget itu men. Lu dengan hal tersebut lu merasa bangga karena gue bisa jadi pionir ya kan. Tapi sekali lagi gue gak pengen kalian lakuin apa yang gue lakuin terlalu jauh sebelum kalian riset dulu ya kan. Kalian kalau misalnya pengen bertanya dulu tentang hal seperti ini, tanya aja ke gue, pasti gue bantu. Jadi konten kreator yang ingin seperti lu stylenya, lu mau saranin apa gitu? Konten kreator tetap semangat aja sih, tetap semangat membuat konten kreator, tapi jangan merugikan orang lain ya. Riset, teliti dulu sebelum kita melakukan aksi seperti ini, adegan seperti ini. Terus juga jangan lupa mabok mungkin. Apa sih? Lu mau jangan racunin, jangan toksik di channel gua. Mabok ya. Oke deh guys. Oke deh. Terima kasih. Kayaknya seperti itu dulu video ini, mungkin agak panjang. Kita akan bikin lagi ya? Mungkin lagi gue bikin lagi, tapi lu ke terapi bareng gua. Oke. Gua bawa lu ke dokter terapi. Mau keluarin isi-isi yang ada di hati lu, kenapa lu bisa kayak gini, dan juga lu bisa dapat feedback dari orang yang profesional. Oh ya udah. Bener kan? Karena gua nggak profesional. Oke, kurang lebih seperti itu videonya guys. Semoga kalian suka video ini dan jangan lupa subscribe. Ya, kalau lu pada mau gua hajar Bobon lagi, kasih tahu, gua akan hajarin lagi buat lu pada. Oke deh, bye. Bye. Mabok lah. Ada bir nggak? Bego lu. Ada bir nggak? Pulang. Nggak ada alkohol, males nih.